Shalom Elohim Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian: hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian: hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah rasa iri hati. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah rasa iri hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata iri hati atau cemburu memiliki dua pengertian dalam kitab suci. Dan fakta ini harus kita ingat baik-baik. Ada iri hati yang baik dan ada iri hati yang buruk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah menggambarkan dirinya sendiri pada suatu waktu sebagai Allah yang cemburu. Kita bisa membacanya dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kita bisa membacanya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal ini adalah pernyataan iri hati yang baik. Suatu rasa senang dan semangat untuk membela orang yang dikasihi, tetapi bukan untuk kepentingan atau kebaikan diri sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun sekarang ini kata iri hati atau cemburu jarang digunakan lagi. Bila kita bicarakan tentang iri hati dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita merujuk pada iri hati yang buruk, bukan yang baik. Iri hati yang buruk adalah perasaan dingin dan kesal yang kita alami bila orang lain yang kita bandingkan dengan diri sendiri dalam kemampuan berpikir, penampilan, ataupun keberhasilan ternyata mendapat pujian atau penghargaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iri hati biasanya tidak ditujukan kepada orang yang jauh di atas kita dalam hal keberhasilan, tetapi ditunjukkan kepada orang yang dekat dengan kita, mereka yang kita anggap seimbang atau di bawah kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, suatu pepatah Latin mengatakan seperti ini: penjunan iri hati kepada penjunan
tukang besi kepada tukang besi. Iri hati berakar pada perbandingan yang salah kepada orang lain. Itulah iri hati yang timbul dari rasa sayang yang berlebihan kepada diri sendiri, kata seorang pengkhotbah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain dapat menyebabkan kita jatuh dalam dosa iri hati. Jika kita merasa orang lain tidak sebaik kita, kita dapat menjadi sombong. Jika kita merasa mereka lebih baik dari kita dapat menganggap mereka orang-orang yang munafik. Jika mereka lebih berhasil dari kita sering tergelincir dalam rasa dan dosa iri hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik hari ini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-30. Sekali lagi saya mengulangi bagian firman Tuhan ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iri hati hanya dapat dihadapi dengan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus dan memuaskan keinginan untuk membandingkan diri dengan membandingkan diri kita hanya dengan kebaikan, teladan, dan hidup Tuhan Yesus saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca renungkan. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Kristus berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga saat ini bergumul dengan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.